Shalom adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Allah mencipta manusia. Apakah itu penciptaan? Penciptaan ialah di mana dulu tidak ada sesuatu pun, tetapi Allah berfirman dan semuanya ada. Allah telah menciptakan laut, bumi, langit dengan matahari, bulan dan bintang, gunung dan lembah, rumput, bunga, pokok dan semua jenis tumbuh-tumbuhan, ikan, binatang laut dan semua jenis burung, dan binatang-binatang di darat. Allah sudah ada jauh sebelum alam semesta diciptakan. Allah selalu ada dan selalu akan ada. Dia wujud dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka bekerja sama dalam menciptakan alam semesta yang luas, termasuk dunia tempat tinggal kita. Selepas menciptakan semuanya, Allah ingin dari ciptaan itu ada yang boleh mengasihi dan berkomunikasi sepertinya. Ciptaan itu yaitu manusia yang akan diberi mandat untuk berkuasa ke atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua ciptaan lain. Allah Tritunggal menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Dengan demikian, manusia menjadi makhluk yang hidup, dan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah sendiri dinamakan Adam. Adam berdiri di tengah-tengah sinaran matahari, dikelilingi oleh semua yang baru saja Allah ciptakan. Banyak perkara yang dia belum paham, tetapi Adam boleh merasakan kasih Allah yang memberinya hidup. Allah langsung memberikan tugas yang pertama kepada Adam, yaitu memberi nama kepada semua makhluk ciptaannya. Adam menamakan setiap makhluk yang ada, dan sejak itu nama yang diberikan Adam menjadi nama mereka sehingga hari ini. Adam mengagumi semua makhluk yang ada, kemudian menyadari setiap makhluk itu berpasangan. Ada harimau jantan dan betina, ayam jantan dan betina, tetapi Adam sendiri tidak mempunyai pasangan. Adam juga menyadari bahwa dia berbeza dari makhluk yang lain. Dia merindukan seorang teman yang dapat berbahasa seperti dirinya, supaya dia dapat berkomunikasi dengannya. Allah tahu apa yang Adam perlukan, kemudian berfirman, "Tidak baik manusia itu bersendirian. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan baginya." Lalu Allah membuat Adam tidur nyenyak. Dia mengambil salah satu tulang rusuknya dan menutup semula dengan daging sehingga bekas luka-luka tidak nampak lagi. Dari tulang rusuk itu, Tuhan Allah menciptakan manusia lain, yaitu seorang perempuan. Selepas terjaga, Adam menjadi hairan karena ada makhluk yang seperti dia. Lalu berkata, "Ini dia, tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Dia akan dipanggil perempuan karena dia diambil daripada lelaki." Adam pun menamakan dia Hawa, yang bermaksud ibu kepada semua yang hidup. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden yang terletak di antara sungai Efrat dan Tigris. Apa saja yang mereka perlukan sudah disediakan. Lalu Adam membawa Hawa berjalan-jalan di Taman Eden. Hawa sangat terpegun melihat semua tumbuh-tumbuhan dan juga binatang yang ada. Adam dan Hawa berasa sangat bahagia. Mereka berasa kuat dan sihat. Sambil berjalan, Adam memberitahu Hawa bagaimana Allah menugaskan mereka untuk mengurus dan memelihara Taman Eden. Tidak lama kemudian, Adam dan Hawa sampai di pusat taman. Di sana, Hawa melihat 2 pokok yang tinggi yang berbuah lebat, daunnya bergoyang ditiup angin. "Kedua pokok ini sangat istimewa," kata Adam kepada Hawa. Allah menamakannya sebagai pokok hayat dan pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Kita tidak dibenarkan untuk memakan buah dari pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat. Allah dengan tegas memberikan peraturan ini dan berfirman, "Pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Hawa tidak mengerti apa itu kematian, tetapi dia menjadi gemetar. Dengan cepat-cepat mereka beredar dari pokok tersebut. Petang itu Tuhan Allah datang dan berjalan bersama Adam dan Hawa di dalam taman, serta menjawab semua pertanyaan mereka. Allah memberkati Adam dan Hawa dan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah dan takluki bumi. Berkewenangan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang bergerak di muka bumi. Lihat, aku memberikan segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pokok yang ada di biji di dalamnya. Itulah yang menjadi makananmu. Tetapi untuk semua binatang di bumi dan semua burung di udara dan semua makhluk yang merayap, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanan mereka." Kemudian Allah tinggalkan Adam dan Hawa
dan mereka memandang ke langit serta memuji. Allah itu sungguh baik, begitu besar dan mulia kuasanya. Baiklah adik-adik, mari kita sama-sama perhatikan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Perintah ini juga ditujukan kepada semua manusia yang tinggal di bumi pada saat ini. Perintah yang pertama ialah bertambah dalam jumlah. Setiap hari berjuta-juta bayi dilahirkan di seluruh dunia. Yang kedua, menguasai bumi, yang bermaksud kita membina perumahan dan kilang, bercucuk tanam di ladang dan menanam bunga, mengadakan kajian, bergelut dengan penyakit, membuat kapal angkasa, dan sebagainya. Seperti yang adik-adik nampak dalam gambar di atas, inilah maksudnya menguasai bumi. Yang ketiga, berkuasa ke atas segala ikan, burung, dan binatang. Binatang juga bekerja untuk manusia. Kita memelihara lembu untuk mendapatkan susunya, ayam untuk telurnya, menggali kolam ikan untuk dimakan, mengusahakan kebun dan sawah untuk makanan kita. Sekian saja pelajaran kita, Tuhan memberkati.